Jadi saya lihat bahwa ada dua hal yang bisa saya pahami dari apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu adalah pertama, mencari teman atau untuk melindungi rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, seperti kita ketahui, kalau teman-teman baca media beberapa hari yang lalu, ada satu pernyataan yang menarik dari Presiden terpilih pada Pilpres 2024, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau meminta agar pihak-pihak yang tidak mau bergabung kepada pemerintahannya jangan mengganggu, karena katanya pemerintahannya ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalimat jangan mengganggu ini menarik. Kenapa? Karena dalam konteks negara demokrasi itu pasti ada yang namanya oposisi. Tidak ada yang semuanya berpihak kepada pemerintah, karena oposisi itu bertugas sebagai pihak yang mengontrol kinerja pemerintah. Nah, kalau oposisi tidak diperkenankan untuk mengkritik, untuk menilai kebijakan-kebijakan pemerintah, artinya pemerintah itu tidak mau dikontrol. Tapi apakah benar seperti itu? Kita akan bertanya langsung kepada pakarnya, yaitu Pak Amir Hamzah. Pak Amir, bagaimana Bapak menilai pernyataan Prabowo yang tidak mau diganggu pemerintahannya? Apakah ini mengarah pada sistem pemerintahan otoritarianisme atau seperti apa, Pak? Ya, pernyataan Pak Prabowo bahwa kami mau bekerja jangan diganggu. Terus saya lihat di masyarakat ada dua makna. Ada yang memaknanya sebagai ancaman karena merasa diri punya kekuatan, sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres kemarin, dan tinggal akan dilantik, walaupun untuk banyak analis masih bertanya jadi nggak nanti dilantik, ini kan masih pertanyaan juga gitu. Betul. Nah, kedua, mungkin ucapan jangan ganggu itu hanya sekedar himbauan. Tapi apakah itu merupakan ancaman atau himbauan? Tapi ini sebenarnya adalah ekspresi dari pamer kekuatan. Nah, secara teori, secara teoritis, baik yang dianut oleh mereka yang rujukannya kepada Sun Tzu maupun kepada Wolfowitz yang ahli dalam strategi menghadapi konflik, menghadapi perang, yang juga analog dengan perkembangan politik, biasanya pamer kekuatan itu dilakukan karena dua hal. Untuk menyembunyikan rasa takut atau untuk mencari teman. Nah, jadi konteks yang kita lihat di sana. Nah, tapi saya ingin menyatakan bahwa jangan-jangan ini sebenarnya manifestasi dari rasa takut Pak Prabowo sendiri, sehingga bisa pula dimaknai bahwa pernyataan Pak Prabowo jangan ganggu kami itu bukan saja untuk eksternal, tapi juga untuk internal, gitu kan. Karena kita lihat bagaimana proses pencapresannya, apalagi dengan dikaitkan dengan dipasangkan dengan Gibran, kita lihat proses itu kan berarti dalam perjalanan ke depan nanti akan ada kendala. Sebab di mana-mana pun juga selalu timbul pertanyaan, mana ada pemerintahan yang dibentuk melalui koalisi, itu akan luput dari konflik. Betul. Jadi kan kita lihat kan dalam skala kecil saja dulu, misalnya pada waktu Pak Fauzi Bowo jadi gubernur, Pak Prianto jadi wakil. Itu kan hasil koalisi kan, akhirnya di antara mereka kan ada konflik kecil-kecilan yang menyebabkan Pak Prianto minta mundur, walaupun ditolak oleh DPRD. Nah, jadi saya lihat bahwa ada dua hal
yang bisa saya pahami dari apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu adalah pertama mencari teman atau untuk melindungi rasa takut. Nah, oleh karena itu untuk melindungi rasa takutnya sebenarnya pernyataan tadi juga tidak semata-mata ditujukan kepada mereka yang tidak berkoalisi dengan dia, tapi juga lebih ditujukan kepada mereka sesama anggota koalisi. Karena apa? Pertanyaannya adalah, andai kata mereka jadi dilantik pada tanggal 20 Oktober, apakah dia akan jalan lancar? Betul. Ya kan? Apalagi ketika misalnya Pak Prabowo mewacanakan akan memperluas jumlah kabinet. Betul, menjadi 40 dari ya. sekarang 40. Malah saya ketika ditanya oleh salah seorang teman, saya bilang, kenapa nggak 101 aja supaya mengalahkan Bung Karno kan? Dulu kan Bung Karno kita kenal dengan kabinet 100 menteri kan? Betul. Nah, kenapa Prabowo nggak bikin aja kabinet 101 menteri? Jadi nanti sejarah mencatat bahwa Prabowo lah bisa mengalahkan Soekarno gitu kan dalam pembentukan kabinetnya, gitu kan, ada sejarah baru gitu. Dan bisa menampung semua aspirasi partai pendukungnya ya. Nah, ini kan berarti dengan meneriakan, melemparkan wacana bahwa akan memperluas jumlah kabinet dari sekian menjadi 40, kan berarti dalam rangka menjadi teman kan gitu. Betul. Mencari teman untuk apa? Untuk menutupi ketakutan tadi, karena tantangan-tantangan yang dia akan hadapi kan tidak kecil. Betul. Ada tantangan-tantangan dari tataran geopolitik, dari geostrategi dan lain sebagainya, perkembangan perang Rusia-Ukraina yang tidak selesai, makin menajamnya konflik antara Amerika dengan Cina, malahan Cina dalam rangka melaksanakan strategi perang dinginnya, sudah mulai meluas pengaruhnya ke beberapa negara di Eropa, terakhir dengan Perancis dalam kunjungan Xi Jinping beberapa hari lalu. Ini juga kan merupakan hal-hal yang nanti akan mempengaruhi perkembangan stabilitas bangsa dan negara ini setelah pemerintahan baru nanti, kalau berhasil Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran di lantik pada tanggal 20 Oktober. Nah, jadi saya lihat pertama gangguan itu akan dari dalam, mungkin juga dari sanubari Pak Prabowo sendiri, karena dia sebagai seorang jenderal yang punya kemampuan intelijen yang tinggi, kan tentu kan dia tidak bisa menafikan tudingan masyarakat sekarang ini bahwa kemenangan mereka ini dicapai dengan curang. Betul. Jadi dia kan akan menimbulkan ketakutan sampai sejauh mana pengaruh dari sikap masyarakat bahwa kemenangan dia dan Gibran dalam Pilpres kemarin adalah hasil pemilu yang curang, itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, proses memperluas jumlah kabinet, proses wacana untuk membentuk presidential club, ini kan usaha untuk menjadi teman, karena kalau bisa presidential club kan berarti Megawati bisa masuk di situ. Kalau Megawati bisa masuk di situ, sekarang ini kan tantangan yang resistennya paling tinggi kan adalah PDIP dan Megawati, apalagi dengan adanya PT UN. Betul. Di mana pihak PDIP sendiri sudah menyatakan bahwa bisa saja keputusan PT UN nanti menyebabkan MPR tidak jadi melaksanakan tugasnya untuk melantik presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Oleh karena itu kan banyak timbul pertanyaan yang saya bilang tadi. Masyarakat bertanya, jadi nggak nanti dilantik? Betul. Karena ada faktor-faktor itu kan, di mana kemudian juga akan muncul protes-protes, kira-kira ya kalau besok lusa mungkin pada tanggal 20 atau 21 Mei yang akan datang ini, akibat tidak puas terhadap pemilu yang dicap curang, maka mungkin demo-demo unjuk rasa akan makin menjadi melebar dan lain sebagainya. Pak, kalau bicara tentang masalah gangguan dari internal, kan kita tahu pakar militer Koni Raguhandini itu pernah melemparkan isu bahwa 2 tahun setelah Prabowo Gibran lantik, Gibran akan menggantikan Prabowo menjadi presiden. Mungkin ya ketakutan juga karena itu. Ya makanya saya bilang tadi kan, ada ketakutan internal itu dari ketakutan pribadi Pak Prabowo sendiri. Ketakutan internal dari kelompok koalisinya. Kan bisa saja kalau misalnya apa yang dikatakan oleh pakar politik dan keamanan tadi, ada militer. Pakar militer tadi bahwa sudah bocor rahasia pembicaraan para pengusaha di Singapura, dan dia dengar bahwa Prabowo akan menjalani tugas kepresidenannya sampai hanya 2 tahun saja. Nah, cuma tidak dijelaskan di situ dia akan dibunuh atau apa gitu kan, tidak dijelaskan. Apakah dia akan lumpuh, akan dibunuh atau dibikin stroke atau apa kan orang tidak tahu gitu kan.
Lalu nanti sesudah itu kan Gibran yang itu kan. Sehingga dengan demikian kalau proses itu terjadi kan sama saja dengan Jokowi 3 periode. Iya. Nah, sehingga selanjutnya nanti untuk ke depan bisa-bisa tahun 2029 pasangannya adalah Gibran Capres, Kaisang Cawapres, bisa saja dibikin begitu kan, sehingga dinyak-genak gitu. Nah, itu juga gitu. Nah, benar atau tidaknya itu kan hanya Ibu Kony yang tahu kan. Betul. Nah, karena dia dapat dari sumber-sumber yang katanya mendengar pembicaraan para pengusaha yang kita nggak tahu itu pengusaha nasional, para Taiwan atau siapa gitu kan. Nah, tetapi yang jelas benar tidaknya informasi itu kan tidak semua anggota koalisi sepakat gitu kan. Betul. Belum tentu seluruh koalisi sepakat. Ada juga anggota koalisi akan sangat keberatan kalau Pak Prabowo hanya menjalani ini 2 tahun. Nah, karena ada partai politik yang mendukung pasangan ini hanya karena Prabowo melihat Pak Prabowo, ya kan? Iya. Dan berpikir, wah ini kan Gibran kan anak kemarin, biar aja di tengah jalan kan bisa diamankan oleh Prabowo dari sikap-sikap kekanak-kanakannya dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ini juga tentu kan merupakan kekhawatiran atau gangguan yang akan timbul secara internal dalam kinerja mereka ke depan. Nah, sehingga tentu ini pekerjaan besar dari Pak Prabowo adalah bagaimana menghindari gangguan tadi. Kalau gangguan internal, gangguan eksternal, masa sih orang nggak boleh kritik? Selama ini kan Pak Prabowo selalu terbuka atas kritik, karena ada orang kritik apa aja diterima gitu kan, dia nggak marah-marah gitu mas. Malah diteriakin orang yang anti HAM segala macam gitu kan, dia senyum-senyum aja kan dia. Dia bilang pernah dipecat dari militer, jadi kan dia kan ini aja. Kenapa tiba-tiba ketika terpilih pasangan mereka, ajakan jangan ganggu kami itu muncul. Betul. Untuk menyembunyikan salah satu aspek rasa ketakutan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir barangkali sebenarnya sangat paling gampang adalah untuk mencapai dukungan positif dari seluruh masyarakat atau bagian terbesar masyarakat Indonesia adalah di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana pernah yang dikumandangkan pada pemilu 2019. Partai Gerindra itu kan akan menyatakan akan mendukung Undang-Undang Dasar 45 asli. Kembali pada Undang-Undang Dasar 45 asli. Andai kata sekarang dengan lugas dan tegas Pak Prabowo menyatakan kepada masyarakat bangsa Indonesia, terutama kepada kelompok-kelompok yang sekarang berjuang untuk menuntut agar diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena produk Undang-Undang Reformasi ini menyebabkan dari pendataan banyak pihak, ada yang menyatakan 120 kalau Pak Ihsanuddin Nursi dan Ibu siapa lagi saya lupa namanya, itu menyatakan bahwa mereka menginventarisasi ada 120 undang-undang. Saya menyatakan bahwa lebih dari 100 undang-undang, belum peraturan pemerintah, belum peraturan presiden, belum kebijakan lain yang dibikin oleh Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan harus dibatalkan. Nah, kalau itu dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa setelah dilantik nanti saya akan mengajak lembaga-lembaga negara, DPR, DPD, dan MPR untuk merumuskan kembali sikap kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apakah kemudian diikuti dengan adendum dan lain sebagainya sesuai dengan kemajuan bangsa, sesuai dengan perkembangan teknologi, kemudian tanpa merusak hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dan lain sebagainya. Saya kira Pak Prabowo akan mendapat dukungan yang cukup prima dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi masalahnya gini, tadi kan Roy bilang ada Pak Prabowo ini mencemaskan adanya gangguan eksternal dan internal. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa Prabowo itu punya beban psikologis. Karena tahun 2014, 2019 dia yakin dia dicurangi, gitu kan. Kita juga tahu bahwa dia memang dicurangin waktu itu. Yang mencurangin adalah Pak Jokowi. Diduga kayak gitu Pak ya. Nah, dan dia mengatakan bahwa kita ingin bekerja dengan baik gitu ya untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan kendala seperti itu, kecemasan dengan adanya musuh dari dalam atau luar, kemudian dengan adanya beban psikologi kayak gitu, mungkin nggak sih Pak Prabowo itu bisa bekerja dengan baik sebagai presiden? Saya kira Pak Prabowo paham, sebagai seorang ahli dia pasti paham, sebagai seorang yang berpengalaman dia pasti paham bahwa orang yang berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada dirinya.
Oke. ya kan? Nah, sebenarnya inilah yang dikhawatirkan. Orang tahu dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kekalahan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 Iya. itu adalah karena dia dicurangi. Iya. Yang melakukan kecurangan itu pun orang sudah tahu. Nah, cuma kemudian kan orang bertanya. Kemudian kan orang bertanya, kenapa sudah dicurangi tapi kemudian Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi di dalam kabinet Pak Jokowi Dan menang dicurangi. Nah, itu dari persoalannya kan di situ kan. Ya. Nah, apakah ini merupakan buah dari budi pekerti luhur untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan bahwa kalau kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka silang sengketa akan berubah menjadi kasih sayang. Nah, mungkin saja yang ada para ahli, para pakar-pakar agama yang selama ini menjadi penasihat Pak Prabowo barangkali memberikan advies itu kepada dia sebagai jalan itu dia tempuh. Kan? Kita juga harus berpikir itu. Nah, tetapi apakah dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, melupakan kecurangan yang diberlakukan terhadap dirinya itu, pihak yang ada jaminan pihak yang berbuat curang ini tidak mengulangi kecurangannya lagi dalam bentuk lain. Iya, itu dia masalahnya. Ya, masalahnya kan di situ. Nah, ini sebenarnya kan yang dikhawatirkan. Sehingga kan pernah saya katakan bahwa kalau yang namanya Prabowo untuk memimpin bangsa ini, mungkin tidak terlalu banyak akan muncul protes dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia punya. Tapi kan masalahnya ini kan beban itu kan bebannya adalah pada Gibran dan Jokowi gitu kan. Betul. Persoalannya di situ. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa jangan ganggu kami itu lebih peringatan kepada internal, baik kepada dirinya, kepada koalisinya, juga kepada Gibran dan juga kepada Jokowi sendiri. Nah, tapi semuanya ini kan terpulang. Dan untuk mengobati luka masyarakat yang tadinya sudah simpati kepada Pak Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, dan salah satu penyebab masyarakat simpati kepada Prabowo itu adalah ketentuan dan visi misi dalam anggaran dasar mereka untuk melaksanakan Undang Dasar 45 yang asli. Nah, oleh karena itu, apabila sekarang Prabowo menyatakan bahwa saya akan melakukan sesuai dengan ketentuan visi dan misi dalam anggaran dasar kami, dan akan mengajak nanti MPR, DPR, DPD dan semua lembaga negara, semua partai politik setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti untuk mengajak seluruh bangsa ini menyatakan sikap kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tentu kan kemudian kan dengan dampak-dampak positif dan negatif yang sudah harus kita pikirkan. Iya. Ya, teman-teman semua, memang setelah Pilpres 2019 terus Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, itu masyarakat yang semula simpati menjadi sangat antipati ya Pak ya. Karena apalagi karena ketika itu Pak Prabowo sudah berjanji akan timbul tenggelam bersama masyarakat. Karena selama pemerintahan Pak Jokowi, masyarakat itu cenderung dirugikan. Misalnya saja dengan adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang kesehatan. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo sebetulnya memang menyandang beban berat ya Pak ya, secara psikologis maupun secara mental, secara moral gitu ya. Apalagi sebagai seorang presiden dituntut untuk bisa menjalankan sumpah dan janjinya sesuai yang dia ucapkan ketika dilantik Pak ya. Dan juga dia harus bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara lurus dan konsekuen. Nah, teman-teman semua, nanti kita lihat apakah Pak Prabowo bisa menjalankan itu atau justru di tengah jalan karena ada faktor-faktor tertentu ya Pak ya, seperti adanya gugatan ke PT UN, terus kemungkinan kalau misalnya PDIP misalnya mendorong terjadinya hak angket ya Pak ya, itu juga bisa membuat Prabowo terganjal. Jadi teman-teman semua, memang ke depan ini akan sangat menarik dinamika politik yang akan kita hadapi terkait dengan Prabowo dan Gibran ini. Dan bahkan seperti kata Pak Amir
tadi pada tanggal 20 Mei misalnya atau 21 Mei itu hari jatuhnya Orde Baru. Hari jatuhnya Orde Baru itu juga katanya akan terjadi demonstrasi besar-besaran atas ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pilpres yang dianggap curang dan dianggap juga dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi ya Pak ya. Pak Amir, terima kasih Pak. Ya, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcastan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.